Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Nanti. Saya berasal dari kelas G. Followers Instagram saya itu sekitar 1.500 orang. Nah, saya rasa saya masih sangat tidak terkenal dibandingkan dengan virus corona. Virus baru yang ditemui di kota Wuhan, di Cina. Sudah dalam 3 bulan terakhir ini dia sudah dikenal dari ujung pelosok dunia sampai ujung satunya lagi, karena virus ini sangat gampang menyebar dan saat ini sudah di mana-mana. Sudah saya konfirmasi itu di dunia sudah ada 4,53 juta kasus positif corona, dan yang sembuh itu sudah ada 1,6 juta jiwa yang sembuh, dan ada 307.000 orang yang sudah meninggal sayangnya. Dan di negara kita Indonesia itu ada 16.496 positif corona, dan yang sembuh itu sudah ada 3.803 orang, dan yang meninggal dunia itu ada saudara kita sebanyak 1.076 orang. Dan di provinsi kita yang tercinta, Bengkulu, itu sudah ada 53 kasus positif corona. Nah, kalau dilihat kasus ini sangat mengerikan, terutama penyebarannya yang sangat mudah melalui kontak fisik atau pertukaran cairan dari batuk atau bersin, dan kontak kepada benda-benda yang sudah dipegang oleh seorang yang terinfeksi virus corona ini juga sangat gampang menyebar. Tapi jangan takut, jangan berikan takut yang berlebihan, karena ini masih bisa diatasi, dicegah, maksud saya masih dapat dicegah dengan menggunakan masker atau sarung tangan, menjaga jarak, dan tentunya diam di rumah. Pemerintah sudah memberikan ketetapan untuk kita tetap diam di rumah agar memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, jadi semenjak diberlakukannya stay at home atau tetap diam di rumah, salah satunya pendidikan kita juga berlangsung di rumah, dan para mahasiswa dan pelajar diberikan setengah libur. Yang saya maksudkan sebagai setengah libur itu mereka tidak diperbolehkan datang ke sekolah alias didiamkan di rumah, tapi mereka tetap belajar secara online. Nah, sistem ini saya rasa sangat bagus, cukup bagus menurut saya, karena kita dapat belajar dimanapun dan kapanpun tanpa terkendala ruang dan waktu. Tapi ini pemerintah menginginkan diberlakukan di semua sekolah, diberlakukan di semua jenjang pendidikan. Namun pada nyatanya tidak semua jenjang pendidikan atau tidak semua sekolah menerapkan sistem ini. Salah satunya di sekolah-sekolah yang saya ketahui, di SMP di Bengkulu juga ada, itu siswanya tidak diberikan pelajaran online seperti saya atau dan teman-teman rasakan. Mereka hanya diberikan libur tanpa pembelajaran di rumah. Dan di sini ini sangat disayangkan karena sebentar lagi ujian kenaikan sudah akan dimulai, ya kan? Dan dalam pandemi COVID-19 ini sudah berlangsungnya ujian nasional, dan sudah beberapa siswa sudah lulus dari SD, SMP, dan SMA. Nah, bicara tentang pendidikan di masa COVID-19 ini, saya merasakan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, seperti rasa tidak menyenangkannya belajar seperti ini. Saya merasa bosan, terlebih saya tidak tahu yang lain, tapi saya rasa tidak jauh berbeda. Saya merasa bosan di sini. Saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman saya tidak bisa bertatap muka dengan dosen saya, dan saya merasa pembelajaran seperti ini tidak menyenangkan. Banyak orang bilang, wah enak, ngapain sekolah, ngapain pergi ke kampus, nanti juga hitam, belang, panas-panasan, mendingan di rumah kali ya kan. Nah, tapi menurut saya dalam awal-awal mungkin itu enak, kita nggak perlu keluar rumah, kita tidak perlu panas-panasan. Tapi setelah sebulan itu, astaga, ini membosankan, ini tidak menyenangkan. Pembelajaran seperti ini sangat tidak memuaskan, seperti bukan belajar, hanya nih tugas, nih baca ini.
Mungkin karena saya belum mempunyai motivasi belajar yang tinggi dalam sistem online ini ya. Nah, dalam keadaan seperti ini saya merasa saya buang-buang waktu, belajar saya tidak maksimal, dan saya merasa pelajaran yang seharusnya saya dapatkan itu sekitar 90% ke atas, tapi selama pendidikan online ini saya hanya mendapatkan beberapa persen saja, sekitar mungkin 65 atau di bawah 50 mungkin dalam beberapa mata kuliah lain. Nah, ya saya juga bertanya kepada teman saya yang sekolah di universitas swasta. Mereka merasa sangat tidak puas dengan sistem belajar online ini, karena yang telah mereka lakukan itu pada universitas, mereka membayar uang tahunan seperti UKT itu 10 juta minimal per kepala, dan hanya mendapatkan pembelajaran online, pembelajaran yang dirasa sangat tidak sesuai dengan budget yang telah mereka berikan. Dan saya merasa saya pernah belajar online, dan bimbel online saya itu lebih bernas, lebih berisi daripada kuliah online yang mereka rasakan. Nah, saya rasa dampak dari pendidikan selama pandemi corona ini lebih dirasakan oleh pihak anak-anak dari swasta, saya rasa. Nah, saya harap ada kebijakan dari pemerintah memberikan subsidi kepada anak swasta, sekolah-sekolah swasta, universitas swasta dalam menetapkan uang kuliah mereka, agar kenyamanan dalam COVID-19 ini, walaupun di bawah COVID-19 tetap dirasakan di antara siapapun, tidak dari kalangan negeri atau swasta, agar kenyamanan itu dirasakan oleh siapapun gitu ya kan. Nah, saran saya dalam di bawah tekanan COVID-19 ini, saya harap kita sesama pejuang pelajar di bawah tekanan COVID-19 tetap belajar tanpa mengenolkan kesempatan. Maksud saya mengenolkan kesempatan, ini kita punya kesempatan masih tetap belajar secara online, walaupun kita tidak dapat bertatap muka dengan teman kita, dengan dosen, tapi kita masih punya kesempatan, masih punya setitik cahaya untuk mencerdaskan kehidupan kita, mencerdaskan dan mencapai cita-cita kita. Jadi walaupun sulit, walaupun dirasa tidak menyenangkan, jalani, tetap jalani. Jangan nolkan kesempatan. Nolkan kesempatan yang menurut saya, bagi saya itu seperti merasa hanya belajar online nggak asik, males, jadi akhirnya nggak belajar, meninggalkan tugas, meninggalkan kewajiban, UAS ditinggalkan, akhirnya ada yang nggak naik atau mungkin nilainya turun, sehingga itu yang dinamakan mengenolkan kesempatan, meniadakan kesempatan. Saya harap kesempatan itu dicari, digali kesempatan itu. Jika kalian punya waktu luang yang banyak selama di rumah, kalian hanya punya pelajaran diberikan secara online, coba baca buku, perdalam. Belajar itu tidak hanya kepada siapa yang mengajar, tapi bagaimana niat kita dalam belajar, bagaimana niat kita ingin menjadikan pintar diri kita. Mengetahui sesuatu itu lebih baik daripada tidak tahu sama sekali. Sekian menurut saya. Maaf atas gangguan-gangguan yang ditimbulkan di sekitar saya. Saya mohon maaf atas kesalahan saya juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.